Kali ini video.biologiedukasi.com akan menjelaskan mengenai bentuk CO2 di dalam darah. Jadi di dalam darah, atau lebih tepatnya di dalam pembuluh darah, CO2 tidak berbentuk CO2 tetapi berbentuk senyawa lain yang berikatan dengan senyawa lainnya, sehingga paling banyak dijumpai bukan berbentuk CO2. Langsung saja kita gambarkan konsepnya supaya lebih mudah di dalam memahaminya. Sel. Kenapa saya gambar sel? Karena CO2 merupakan hasil dari respirasi sel yang terjadi di dalam sel. Lebih tepatnya adalah di bagian yang namanya mitokondria. Jadi sel, jadi CO2 merupakan hasil yang terbentuk dari proses respirasi sel yang sudah tidak dimanfaatkan, sehingga harus dibuang dari dalam tubuh melalui perantara pembuluh darah yang kemudian akan dikeluarkan melalui alveolus. Lalu kita gambar, misalnya ini adalah pembuluh darah. Saya buat lebih besar, misalnya ini pembuluh darahnya. Ini bukan perbandingan resminya. Kemudian nanti di bagian ujung di sini ada alveolus. Kita tahu bahwa alveolus itu berada di dalam paru-paru. Nah, proses transportasinya, CO2 yang ada di dalam sel akan diangkut menuju ke pembuluh darah. Ketika di dalam pembuluh darah, CO2 ini akan masuk ke dalam yang namanya eritrosit. Ketika di dalam eritrosit akan terjadi, saya beri angka 1 untuk mempermudahnya karena tidak muat di sini. Di dalam pembuluh darah, lebih tepatnya adalah di dalam eritrosit ini akan terjadi pengikatan senyawa CO2 yang akan berikatan dengan H2O, membentuk yang namanya H2CO3. Jadi H2CO3 ini dia ditemukan di eritrosit ini, H2CO3. Selain H2CO3, CO2 juga bisa berbentuk seperti ini. Ini masih ada di dalam eritrosit. H2CO3 bisa dirubah atau dipecah menjadi senyawa ion yang dinamakan dengan HCO3- plus H+. Yang sering ditanyakan dari kedua ini adalah, biasanya yang ditanyakan adalah dari mana H2O ini? H2 ini yang ada di dalam pembuluh darah adalah hasil dari apa yang kita minum, karena H2O ini adalah air. Karena penyusun tubuh kita lebih dari 70% tersusun dari air, sehingga air mudah dijumpai di dalam pembuluh darah. Nah, HCO3- ini nanti bisa keluar menuju ke plasma darah. Jadi yang ini adalah eritrosit, kemudian ini adalah plasma darahnya. Untuk HCO3, kalau H2CO3 dia ditemukan di eritrosit. Untuk HCO3 dia bisa ditemukan di dua tempat. Yang pertama adalah di eritrosit,
Yang kedua ditemukan di plasma darah. Hal ini berlangsung terus sampai, kalau kita gambarkan maka lewatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi CO2 masuk ke dalam alveolus yang berasal dari sel ini. CO2 yang dimasukkan ke dalam alveolus harus berupa CO2. Jadi dia tidak bisa berbentuk senyawa HCO3 ataupun H2CO3, maka dia harus dirubah menjadi CO2 lagi. Caranya bagaimana? Kebalikannya. Jadi ketika sampai di sini, misalnya ini adalah eritrosit, ini eritrosit, di luar ada HCO3 ini, nomor 2. Maka HCO3 ini dia harus dimasukkan kembali ke dalam eritrosit, yang nanti akan dirombak menjadi nomor 1 ini. Jadi H2CO3 kalau kita jadikan rumus, ketika dia sudah mendekati alveolus, HCO3- ini, HCO3- dia akan dirubah, akan berikatan dengan H+ yang nomor ini, 1 ini. Dia akan berikatan dengan H+ membentuk H2CO3 kembali. Setelah berubah menjadi H2CO3 di dalam eritrosit, maka H2CO3 ini akan dipecah kembali menjadi CO2 plus H2O. Jadi setelah dari ini H2CO3, kemudian dia akan dirubah menjadi CO2 plus H2O. Baru nanti CO2 ini bisa masuk berdifusi ke dalam alveolus. Kita beri warna yang berbeda. Ini nomor 1. Nah, ini nomor ini nomor 2. Di ini sama ini. Jadi hasil akhirnya nanti CO2 kembali ini. CO2 plus H2O. H2O kembali lagi ke dalam darah, sedangkan CO2 akan dibawa menuju ke alveolus. Ini nomor 1. Nah, nomor 1 yang ini. Nomor ini nanti pengubahan H2. Jadi pada intinya ketika dia sudah mendekati alveolus akan terjadi reaksi balik. Yang awalnya HCO3- akan dikembalikan lagi menjadi bentuk H2CO3. Yang awalnya H2CO3 dia akan dikembalikan ke bentuk semula menjadi CO2 plus H2O. Mudah bukan penjelasannya? Jika kurang paham bisa komentar di channel YouTube ataupun di blog video.biologiedukasi.com untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci. Sekian penjelasan mengenai bentuk CO2 di dalam darah. Untuk proses difusinya bisa dipelajari di video yang lainnya yang sudah kami cantumkan. Terima kasih.